Apa yang harus kita siapkan ketika saat kita mau melakukan khalwat? Khalwat itu apa toh? Mengasingkan diri dari perkara-perkara yang bersifatkan selain Allah, mengasingkan diri dari perkara-perkara yang selain Allah yang disebut makhluk. Ini kalau kita terjemahkan khalwat ini, lama dan tidaknya itu tergantung masing-masing mursyid memerintahkan. Dan khalwat ini jikalau kita terjemahkan lewat surat Al-Insan ayat 25-26 itu ada dua. Satu, kita khalwat secara ruhaniyah saja. Yang kedua, khalwat secara ruhaniyah dan jasmaniyah. Tapi jikalau kita mengikuti surat Al-Kahfi ayat 16 tentang khalwat, Al-Kahfi ayat 16, surat yang ke-18 Al-Kahfi itu ayat 16, kita disebut khalwat itu tinggalkan baik secara jasmaniyah maupun rohaniyah dari pergaulan manusia. Ayat 16 ini menceritakan tentang kisah ashabul kahfi. Mereka meninggalkan tidak hanya manusia, tapi juga meninggalkan karakter-karakter penyembahan selain Allah. Intinya moh gembul wong. Bahasa Maduranya apa? Tidak mau berkumpul dengan manusia. Bahasa Maduranya apa? Senderean cong. Nggih dah. Bahasa Sumenep luwih halus lagi Sumenep. Kenapa? Kula mek tedung tok kebiyen. Ini tergantung kita nanti pakai sistem yang mana. Nggak ada paksaan dari setiap diri panjenengan. Dan atau kita mengikuti apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi Ibrahim di dalam surat Maryam ya ayat 48. Beliau mengasingkan diri dari pergaulan-pergaulan manusia yang manusia itu cenderung menyembah berhala, nggak mau berinteraksi dengan manusia. Paling sedikit khalwat itu 3 hari 3 malam, paling sedikit. Pada umumnya
kita kholwat yang seperti itu 40 hari 40 malam, seperti apa yang telah dilakukan terhadap para rasul yang sudah menjadi kebiasaannya, yang tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh para rasul, tidak hanya Nabi Ibrahim, juga Ishak wa Yakub, dan masing-masing rasul pada zamannya. Intinya seluruh para rasul itu mesti melakukan kholwat. Lah, tradisi ini harus dilakukan oleh umat-umat Kanjeng Nabi, dan yang berani dan mau melaksanakan ini hanyalah tabi'ina sholihin. Ini Pak, berarti umat Rasul yang sudah sampai pada tahapan tasawuf. Kalau tidak di situ tidak. Kalau tidak sampai pada tahapan tasawuf, dinul haq, nggak mungkin ini dilakukan. Karena apa? Karena modal untuk kholwat itu belum ada. Belum ada. Karena kita masih mutar-muter di dalam tauhid illallah dan illa huwa, belum illa anta wa illa ana, belum. Sampai Allah mewajibkan terhadap setiap rasul itu menjalani, mohon maaf ya, menjalani dan mensyiarkan wahyu Allah yang terakhir, yaitu illa ana. Makanya maksud surat Al-Anbiya 25 itu Allah katakan wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusanku sebelum dirimu. Berarti nek cara bahasa syariat itu ya nabi sebelumnya, rasul sebelumnya, dan dirimu. Artinya apa Pak? Siapa yang sudah paham hakikatnya rasul, yaitu wajib semuanya itu menerima wahyuku yang terakhir, wahyu inti dari segala wahyu yang lainnya. Ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Jadi kalimat menerima wahyu itu tidak hanya untuk beliau sendiri. Ini yang salah tafsir. Ada yang mengatakan itu khusus Rasulullah, tapi gak paham khusus Rasulullah. Rasul itu yang mana sih? Kan utusan. Kalau jenengan sudah paham kalau jenengan itu utusan, yaitu ini kok terus digoreng. Ada zaman sekarang seorang ustadz mengatakan rasul. Kalau tidak paham teko osik, jangan tik pecotot, nanti umat sing bingung ditabrak-tabrak. Ini loh Pak, arsalna itu
keingsunan Allah mengutus satu utusan. Jadi siapapun Anda, kerohanian Anda, kalau paham tentang Rasul, hakikate utusan, utusannya berarti yang diutus. Apa yang dilakukan si Rasul itu adalah pancaran apa yang dilakukan Allah. Bukan si Rasul makhluk itu yang bisa melakukan. Aku Muhammad tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu, kecuali wajib menerima inti dari segala wahyuku ini, yaitu la ilaha illa ana. Satu, tidak hanya wajib menerima, contohnya jenengan, kita umat Islam tidak hanya wajib memahami aqaid 50 iki, tidak hanya wajib memahami, berarti ada terusnya. Iya, sebab terusnya ayat kalimat yang terakhir fa'budun, supaya mereka itu kau perintahkan untuk menyembah. Fa'budun, mongko podo nyembah sira kabeh. Berarti wahyu ini tidak hanya untuk Kanjeng Nabi saja, tetapi juga untuk umat manusia. Dari mana sih jenengan berpendapat bahwasanya Rasulullah tidak pernah menyampaikan dinul haq, hakikat ma'rifat? Dari mana? Tak pikir-pikir dasku sampai ngeluh, rambutku putih lho, ora ketemu. Ya Allah, ada maksud apa sih jenengan iku kok bermakola seperti itu? Apakah tidak cukup bukti adanya ayat ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwasanya Rasulullah tidak hanya menerima untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk umat. Wis Pak, akalku iki gak nutut kalau ada yang berpendapat seperti itu. Mohon maaf, memang di dalam surat Al-Anbiya ayat 29 itu nggak boleh mengucapkan anak Allah, tapi ayo dipahami, selagi status kita di wilayah hamba ya nggak boleh, memangnya nggak boleh, nggak boleh. Kalau dipaksakan hambanya, wilayah hamba ini mengatakan Allah, maka hukumnya adalah syirik. Memang nggak boleh, sebab yang berhak mengatakan aku Allah itu adalah hidup itu Allah sendiri. Oleh karena kita mandangnya, imannya hati ini yang berkata makhluk, maka jangan heran kalau kita itu disesatkan. Padahal apa mungkin bisa makhluk menyesatkan Kholik? Hah? Gak bisa. Bagaimana mungkin makhluk itu iso njotos Gusti Allah, bisa ngatur Allah? Gak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk yang sifatnya adam itu bisa melihat yang wujud? Ya nggak mungkin. Inilah Pak, keterbatasan kita ketika saat hanya mengenal tauhid illallah dan illahuwa. Ada di sini. Bapak Ibu,
Jadi khalwat itu jenengan yang sudah diturunkan wahyu Allah tentang anta wa ana, hakikat dan makrifat, tidak hanya jenengan iki diperintahkan untuk memahami atau mendapatkan kefahaman dari satu ilmu itu. Wajib jenengan ini adalah berkholwat. Kalau di dalam surat Al-Kahfi tadi, sebelum kholwat apa yang kita siapkan? Ilmu. Prosesnya sudah ilmu. Lalu kalau menurut ayat ini adalah tempat. Kita harus punya tempat, menyiapkan tempat untuk berkholwat. Kalau kita memakai sistem Ashabul Kahfi, ya sampean harus pakai gubuk sendiri, kamar sendiri, untuk lepaskan pergaulan dari makhluk sekalipun itu anak dan istri. Dan apa yang harus kita baca di situ? Nanti tak jelaskan apa wirid opo, apa yang harus kita baca ketika menyendiri kholwat itu. Jujur, saya tidak mendorong sampai ke mukasyafah, saya tidak mendorong sampai ke karomah, ndak. Saya cuman mendorong sampai ini ruhaniyah jenengan ke musyahadah, titik. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa jikalau jenengan ikuti tarik Allah nih muka safa. Wis kula gak wani protes, iku haknya Allah. Nanti seperti itu. Dan aurat yang hanya untuk menghantarkan jenengan pada Allah di musyahadah cuman zikir, cuman zikir. Jadi yang punya wirid-wirid tadi nggih, wirid supaya anak tangga katut, misale wirid supaya dagangan sampean lancar, wirid supaya jenengan iki duweni hajat iku hasil maksud. Menurut saya lebokno dompet sih. Menurut saya masukkan di dompet dulu. Saya tidak suruh buang loh Pak ya, ndak suruh buang. Parkirkan dulu. Terkait aurat nyuwun sewu, tidak menutup kemungkinan jenengan iki basisnya awali pembisnis. Dulu ada keterangan ben rezekimu dibuka lebar, digrojok Gusti Allah seperti grojokane wis pokoknya nggak bisa dibendung, ngoten lho ya. Maca Waqiah Ar-Rahman ya, maca Ar-Rahman ben bengi ya. Misalnya dhisik khusus jenengan pemula sing kholwat, kalau bisa lebokno sewek dhisik, lebokno kutang singitno ben gak metu sik. Lah nu Gus, kula niki nggih mikir sandang pangan bisnis ya. Makanya saya tidak melarang, silakan, tapi ada persyaratan. Kalau kita bicara mana yang namanya wirid atau bacaan yang di situ khusus untuk mendorong jenengan ke musyahadah, tak jawab zikir. Dalilin di ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bun, ini
Hanya dengan berzikir itulah Anda akan bertemu Allah. Bahasanya tatmainul qulub, itu artinya hatimu akan damai. Lah damainya sebabnya bertemu. Kalau makna murate tatmainul qulub itu damainya hati. Tapi ada prosesnya. Hanya dengan zikir itulah hatimu akan damai. Oke, sebelum damai iku Anda bertemu sing punya damai, yaitu Allah. Memang ayatnya langsung damai. Inilah Pak, kalau kita pentingnya mengerti Al-Qur'anul Qadim itu di situ. Gak cukup damai, ada prosesnya. Pertemuan dulu. Bagaimana saya bisa damai wong saya belum pernah bertemu Mbak Desi Ratna? Manggil terus Mbak Desi. Mbak Desi loro-loron. Saya bisa dikatakan damai kalau estu betul-betul saya itu bertemu beliaunya. Kalau sudah bertemu langsung akdun nikah. Nah wis, nggak ada batasan bagi saya. Lah sebelum saya akdun nikah, jangankan mendemok, ya, melihat aja, memegang ya. Jangankan saya memegang, melihat saja jikalau tidak ada alasan secara syar'i, hukumnya haram. Kok gara-gara Qabiltu dan kulo trimo nikahnya Mbak Desi Ratnasari binti blub. Nah, karo jenenge aku bapake. Hanya kalimat itu saja kok langsung tobruk halal. Sampai diterangkan jangankan kita ngumpuli ngambung iku wis ganjaran derajat, apalagi ngumpuli berapa ratus wong kafir sing tak bunuh iku. Lah gitu nggih. Lah kuwi gak paham mo Ben. Mosok sih gara-gara Qabiltu ae. Itu pengertiannya adalah kalau jenengan iku sudah ketemu Allah. Urusan apa perilaku dalam diri Anda, berhubung akunya Allah yang berlaku, mana ada dosa. Guys, nek gak paham ojo ngawur. Bagus, kalau gitu setelah aku kholwat ketemu Allah, aku bendino di lokalisasi halal ya. Pak, maksudnya begini lu, ketika dirimu dedek di musyahadah kan nggak ada dirimu, diri kita makhluk kan nggak ada, sudah fana, sudah hancur, sudah nggak ada, yang ada cuman Allah. Bagaimana mungkin Anda merencanakan untuk ke lokalisasi yang dirimu nggak ada? Son, aku tambah bingung aku. Delen kuplukmu, cukuin kopimu, rokok ono dhisik bar ngono. Nyantai Pak Bu, nyantai. Bon. Saya ingatkan, ilmu ini nggak bisa diperontok-perontok. Apa bahasa Indonesia diperontok Pak? Dikesusukan itu loh. Dalam tidak bisa diburu-buru, digesa-gesa. Nah, ngajine kari rong dino ae lho. Sekarang dengan besok. Tapi tetap aku teruskan ihya'nya. Berarti habis asar tetap ngaji,
habis taraweh juga ngaji, cuman ikhya. Nek dasar tauhid sudah selesai, lan jenengan gak wajib wis, sing wajib jenengan adalah kholwat. Walaupun wong telu gindil sing ngaji tak jekno tetep, liyane misalkan kholwat wis gak metu-metu, wong telu gindil lebih baik tetep tak jekno. Lebih baik jenengan menjaga zikirmu ketika kholwat daripada ngaji terus sampean iki atine aneh-aneh. Nah, paham nggih? Berarti ngaji mungguh jenengan yang sudah berjalan kholwat itu enggak begitu wajib, enggak, karena sudah rampung dasar jenengan. Pun tutup apa mang tergesa-gesa nggih. Oke, bagaimana mungkin kamu mengatakan gak popo, tidak apa-apa ke lokalisasi, lah dirimu gak bisa apa-apa, olehnya gak bisa apa-apa, dirimu sudah tidak ada, kosong blong. Terus bagaimana mungkin kita yang sifatnya adam itu bisa menghukumi Allah salah, Allah soba lokali? Wis iki sampai gak paham, wis ojo ngaji, kholwat ae, engko cek dipahamno Gusti Allah dhewe. Wis ta, engko lak sampean paham dhewe engko. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada kholwat. Tempat sebelumnya disiapkan. Ini jikalau jenengan itu mengikuti ashabul kahfi ya, atau Nabi Ibrahim, sampai ikut tinggalkan dohir batin, pergaulan, urusan terhadap makhluk, khusus makhluk ini yang menyembah makhluk. Berarti boleh dong sampai ini bergaul terhadap orang yang seiman, boleh. Sebab ayatnya Allah katakan falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim itu sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah, yaitu selain. Berarti jenengan boleh berkomunikasi sesama yang sudah beriman sesuai dengan iman jenengan. Berarti nek sampeyan misalkan sendirian ning gubuk, misalnya bikin gubuk di rumah, terus ada teman sampean seiman masuk, rapopo. Tapi nek bongsone genderuwo tidak boleh. Paham ya bangsa genderuwo? Ya, wis. Tadi ilmu sudah, tempat sudah, bagi mereka yang mengikuti sistem ashabul kahfi. Sekarang kita mengikuti, mohon maaf, Kanjeng Nabi. Misalkan, monggo sak kersa. Lah Kanjeng Nabi iku kholwat iku terbagi menjadi dua. Baik kholwat secara bil'am maupun bil khos, umum dan khusus. Karena apa? Karena beliau pertimbangan membawa hablum minan nas. Hablum minan nas. Keumpama Kanjeng Rasul iku Muhammad hanya memakai kholwat hablum minallah saja, maka gak mungkin akan muncul surat Al-Insan 25, gak mungkin.
munculnya itu hanya 26. Apa? Wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Di pertengahan malam itu yang panjang, buatlah kaum Muhammad fasjud, tundukkan hatimu, rohaniyahmu dengan hukum hakikat. Berarti menjatuhkan dirinya Muhammad itu sifatnya Adam, tidak ada hukum hakikat. Menjatuhkan diri Muhammad sebagai makhluk iku la haula walaku quwata. Intinya menjatuhkan diri sebagai patung. Sifatnya patung sudah tahu sendiri jenengan. Udah, ibarat teman-teman saya yang ada di Kapitayan, mohon maaf, ilmu sejati, meditasi, tinggalkan seluruh apa pergaulan secara jasmani untuk mencapai kesadaran penuh siapa hakikate hamba dan Gusti itu, dengan dalil man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ini jadi mencapai kesadaran penuh bahwasanya kita makhluk ini Adam, tidak ada. Akhirnya Pak, dimasukkanlah rohaniyah itu pada alam kelanggengan, yaitu alam di mana disebut oleh teman-teman saya di situ gung lewang lewung. Bahasanya kok lucu ya, gung lewang lewung. Ini cari orang Medan, apa lewang lewung? Jadi jenengan ngalami satu kekosongan penuh, sudah nggak sadar diri Anda itu siapa, nggak ada. Bisa dikatakan wong bingung, bisa dikatakan orang ngeblank, udah nggak tahu. Ya nggak bisa kita gambarkan, kita sebut, nggak bisa. Berhubung Rasulullah itu juga diajarkan Allah khalwat bil'am secara umum, maka muncullah ayat 25, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Wadhkur, sebutan Muhammad bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Iki nek gak ngerti isi Al-Qur'anul Qadim nggih nyebut Allah Allah iku Pak, nyebut Allah Allah. Apa bedanya ambek manuk bubut ya but panggil terus kau. Inilah Pak, saya katakan sebetulnya Al-Quranul Karim itu pancaran Al-Quranul Qadim. Kalau kau melihat bayang-bayangnya saja, tidak tahu aslinya, maka ketipu. Maksudnya wadhkur isma rabbik, sadara Muhammad, semua apa yang terjadi baik di dirimu maupun di luar dirimu, hakikate aslinya itu adalah Allah. Harus ada kesadaran. Mulai sejak kapan? Bukrata wa asila, pagi sampai sore, tulu usyamsi ila ghurubu syamsi ila ghurubi syamsi, mulai munculnya sengenge matahari sampai surutnya matahari. Artinya bukan sengenge ini, bukan.
ketika matahari bersinar, menceng sih nggak kerasa ya. Ketika matahari bersinar mulai pagi sampai sore maghrib, dunia kan padang Pak ya, terang Pak ya. Terangnya ini ada kaitannya dengan duniawiya. Artinya jasad kita itu sibuk berteman selain Allah. Jasad ini berarti terang. Itu gunakan ruhaniyahmu itu hanya berteman dengan Allah. Caranya bagaimana? Nanti saya jelaskan secara komplit ketika saat jenengan iki besok sebelum kholwat. Sekarang hanya saya jelaskan terkait arti apa dan apa yang kita persiapkan sebelum kita melakukan kholwat. Yes. Saya ulang, kholwat itu boleh jenengan memilih sistem Ashabul Kahfi atau sistem Nabi Musa di dalam surat Toha ayat 11 sampai 14. Beliau dipaksa Allah untuk mendaki ke Gunung Turisina dalam rangka menerima kitab wahyu yang disebut Taurat. Di situ dijelaskan simpel kata. Sebelum dia itu masuk di lembah yang disucikan bilwadil muqaddasi tuwa, Allah perintahkan terhadap Musa, sandal loromu iku cepotan, lepaslah kedua sandal kamu. Kalau jenengan melihat tafsir muhakamah, nggih sandal niki dilepas sebab jenengan mau masuk masjid, nggak boleh sandal kedua ini dipakai karena sandal dua ini identik dengan perkara-perkara najis. Mesti kok sampean arai di situ. Lah maksudnya bagaimana? Atua niku lembah Pak, lembah yang ada di dalam Gunung Turisina. Gunung Turisina itu gunung sing apa namanya? Sing elek dhewe sak donya. Lah sebelum Allah memberikan woro-woro terhadap gunung, nanti suatu saat gunung sak dunia, wahai gunung-gunung sak dunia, nanti aku akan mengutus utusanku untuk kholwat, untuk uzlah di gunung, salah satu gunung di dunia ini. Gunung sing gede-gede niku Pak ya. Paling aku sing apik dhewe masalahi. Sing ketok indah. Aku mungkin. Semuanya itu ngaku-ngaku. Ternyata apa? Allah memilih Gunung Turisina itu gunung sing gak kakean cocok. Dia memangnya melawarat, paling gak duwe. Dia itu gak ada nilai lah Pak. Di mata umum gak ada nilainya sama sekali. Justru itu yang Allah pilih. Gak kaget toh. Makanya Anda akan bisa menjadi kekasih Allah, syaratnya Anda harus menjadi orang yang paling elek daripada orang lain. Anda harus jatuh di dalam golongan yang paling bawah. Nggak ada ceritanya Rasul Allah, kekasih Allah itu orang yang paling dukur, nggak ada. Asor, welek, dielek no wong.
mohon maaf, memang itu sejarah, tidak bisa kita bantah, seluruhnya memang begitu. Yes. Yang dimaksud sandal dua, apa sih Pak bahasanya sandal ini Pak Indonesia ini? Alas kaki, ya oke, alas kaki. Yang dimaksud alas kaki dua itu adalah, mohon maaf, pertama adalah syirik khafi, kedua adalah syirik jali. Atau dalam hati kita tentang masalah keakuan makhluk yang kita yakini yang melakukan selain kita, itu harus Anda tanggalkan. Misalkan contoh jenengan iki diuji Allah lewat dunya. Sampai punya rokok sak cepet, wadai sing sak cepet, isine kari 2 itil atau kari 1 tok. Terus sebelum jenengan rokok, lah kok diambil oleh orang lain dan Anda tahu, wong Anda mari makan, namanya perokok, kalau habis makan kalau nggak ngerokok kan laksana orang beol nggak cawi, seperti itu loh rasanya koyok ngono nggih. Loh, Anda tahu yang mengambil si A kan di luar Anda nih. Aku nih makhluk yang masuk di dalam diri Anda yang berbuat itu lepas. Wes. Yang kedua, aku diri Anda sendiri. Keakuan makhluk diri Anda sendiri yang melakukan. Terus berat mana antara aku makhluk diri sendiri dan akunya makhluk selain diri Anda? Berat mana? Ini tidak akan menjadi berat bagi Anda kalau sudah terbiasa. Makanya Musa dalam Gusti lepas sengger sandal alas kaki 2 itu karena kau bilwadil muqaddasi tua mau masuk di lembah yang disucikan. Cara bahasa syariat boleh sampai mlebu masjid kalau sandalnya dilepas, sepatu dilepas, alas kaki kita lepas, baru boleh masuk. Karena masjid itu adalah min asrofil majalis, tempat yang disucikan hanya untuk menyembah Allah. Bahkan kalau kita bicara ilmu syariat, ada yang berpendapat siapapun di dalam tidak boleh beraktivitas apapun kecuali menyembah. Tidur nggak boleh, karena iktikaf, tempat dibuat iktikaf. Iktikaf itu ya bertapa madhep nang Gusti Allah. Tidak boleh berbicara terkait masalah urusan dunia, apalagi dibikin nyetel dangdut, nggak boleh. Ada kan mengatakan gitu. Makan pun tidak boleh. Ini ilmu syariat atas dasar ijtihad ulama, tetapi tidak diterangkan maksud secara hakikat. Eman. Jadi Anda yang bermaksud untuk khalwat, mengikuti khalwatnya Ashabul Kahfi, harus disiapkan kamar sendiri atau gua. Pokoknya intinya tinggalkan semua urusan-urusan makhluk. Entah makhluk itu nanti, mohon maaf, yang sifatnya sosialisasi tentang apapun harus kita tinggalkan untuk ngerekso ati sampean itu melantungkan dzikir setiap napas. Kan mudah enggak? Sampean sudah tidak mikir urusan-urusan selain Allah, hati terus
berzikir, napas keluar masuk jenengan siri dikatutno Allahu Allah, dan sirul asrori sampai bangunkan, merasakan setiap apa di depanmu itu, setiap apa yang terjadi napas keluar masuk, sampai merasakan, meyakini hidup itulah wujudnya Allah. Wis, jadi sampai tak jamin mesti diwastani wong gendeng. Iya. Apakah di situ nanti gak makan? Terserah Anda. Bisa jadi Allah mengenyangkan perutmu dan apa ya? Gak luwe ngono Pak apa? Tidak terasa lapar, tidak terasa haus, walaupun 40 hari 40 malam. Allah kuasa enggak? Kuasa. Jadi dirimu tidak terasa lapar atau haus. Ya lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Dan juga Allah mampu tidak menidurkan kamu selama 40 hari 40 malam. Bisa jadi. Sebab Allah itu punya sifat jaiz. Baik diterima akal bisa atau tidak, Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Monggo. Apakah Anda nanti terasa lapar ataukah juga terasa haus? Itu Allah sendiri. Kalau terasa lapar berarti tanda Anda disuruh makan. Kalau terasa haus berarti Anda disuruh minum. Nah terus mangan apa Gus? Yo gedek iku krikitono. Wong namanya persiapan lho Pak. Ya udah, terserah Anda. Terserah Anda. Apakah sampean ada semayan ambek ibuke apa semayan ya? Janjian sama ibu, nanti kalau pagi kasih makan segini ya, sore gini, wis sampean letakkan di depan kamar gitu aja. Udah kamarnya tak kunci. Apakah iyo jenengan terasa pingin kencing dan kepingin beol? Apa kata nanti? Apa kata nanti? Wis apa? Iku urusannya Allah. Urusan sampean itu hanya bilwatil muqaddasi tuwa. Urusan sampean itu faqadistam sakabil urwatil wuthqa. Piye njogo tali Allah itu dengan bentuk berzikir terus. Urusan ditidurkan, ya tidurkan. Urusan jenengan lapar disuruh makan, ya makan. Begitu seterusnya. Jadi mengalir aja. Ini yang khusus Pak ya. Ini yang khusus, terserah jenengan. Terus jikalau kita itu juga memakai sistem Rasulullah Muhammad umum, berarti jenengan ini tidak boleh meninggalkan pergaulan anak, istri, kerja dan nggak boleh, tetap sampai kerja. Waktu kerja, kerja. Waktu apapun silakan. Tetapi ruhaniyahmu, hatimu itu wajib memegang tali Allah. Tapi tak ingat loh, iki berat sekali. Artinya Anda nanti banyak kehilangan waktu berzikir hatimu. Akhirnya jenengan sering lalai. Pertanyaan, apakah salah saya? Tidak, karena makom kita memang di situ. Enggak salah.
Yang terpenting Anda komitmen untuk memegang tali Allah ini. Lam fisomalaha, jikalau tali itu sudah Anda pegang tak akan pernah lepas. Tapi jikalau oleh karena secara proses Anda terpengaruh dengan bahasa-bahasa makhluk, bahasa-bahasa dunia, akhirnya lepas. Pesanku mek ngene, in asobathum, ini Anda dijatuhkan pada musibah. Apa musibah? Allah meletakkan Anda jatuh, ya cepat, faqalu inna lillahi wa inna ilaihi, kembali yo, artinya kepada Allah itu sing jatuhkan aku yo sapa. Akhir kembali kepada siapa? Allah. Rapopo. Tapi pegango omonganku iki, jikalau jenengan terus jaga ikut terus, pasti nanti tidak akan turun imanmu, pasti akan bertambah. Artinya nilai kelupaan jenengan jatuhnya nanti semakin lama akan semakin berkurang. Itu pasti menjada wajada, itu pasti. Wis terserah sampai pilih yang mana, monggo Pak, monggo. Terus bagaimana caranya saya bertemu Allah dikala jasmani ini bertemu selain Allah, yaitu duniawiyah? Itu tadi kembali kepada sistem. Hatimu harus memegang teguh sirul asrar. Udah, jikalau sampai barengi dengan membaca Allah nggak apa-apa, monggo, nggak masalah. Walaupun iku masih isim, tapi kan Anda sudah masuk terhadap yang memiliki isim, yang memiliki nama. Yaitu kuncinya adalah hidup itu tidak apa-apa. Terserah jenengan ini memakai model sing kaya apa, gak salah, karena punya dasar masing-masing. Tapi ingat, jikalau jenengan memakai sistem Nabi Musa atau Nabi Ibrahim atau Ashabul Kahfi, ingat, sampai harus kuat kalau disuudoni orang lain. Apa? Pasti nanti opini di luar itu Anda diterka ajaran sesat. Lah bagaimana biasanya sopo masjid jamaah terus gak jamaah? Lah kok bikin gubuk, bikin gubuk? Udah, mesti orang lain itu bertanya-tanya, Pak. Apalagi jenengan ini awalnya sebelumnya itu sebagai takmir, kok malah ngurui wong gak jamaah? Pasti mengatakan ajaran yang tidak benar, itu pasti. Dan apalagi jenengan iki sebelumnya itu kiai. Sebelumnya jenengan iki statusnya kiai atau tokoh masyarakat, tokoh agama. Mudah sekali opini di masyarakat mengatakan bahwasanya Anda itu termasuk golongan yang tersesat. Itu pasti, Pak. Lah, sampean timbang-timbang juga, Yohan. Nek menurut saya, Pak, nggak popo, silahkan sepanjang kuat apa orang lain mengatakan jenengan ikut nggak apa-apa, nggak masalah. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu mengungkapkan metode yang berbunyi, senengo sira kabeh yen dicaci masyarakat, susah sira kabeh yen dipuja masyarakat.
bahasa guru ambek murid susah kuwi nek disalami diambung-ambung terus di pujo-pujo susah, tapi seneng nek kuwi mau disin-isin oleh murid didoi. Wis gak masuk teori syariat belas Pak iku Pak, gak masuk, tapi memang begitu. Artinya apa Pak? Jikalau panjenengan sebagai guru akhirat ada santri pengikut jenengan memuliakan jenengan dengan bentuk musahafah salaman diambung, Anda jangan merasa diri Anda yang mulia, justru muncul no dirimu keakuan Allah. Ini loh barokah akan pasti terjadi. Inilah mohon maaf yang namanya hidayah akan terjadi seperti ini. Tatkala keakuan dirimu sudah lepas, muncul keakuan Allah. Ini yang membuat para pengikut itu ruhaniyahnya itu kenceng menyang Gusti Allah. Jangan merasa kita, Pak. Tapi kadang-kadang wonten ulama sing wirai Pak, ahli tasawuf wirai wonten Pak, tidak mau menerima tamu. Ada lima tamu itu dipilih-pilih, mana sekiranya itu yang mendorong kekufuran ditutup rapat-rapat, mana tamu yang sekiranya mendorong datang keimanan pada Allah dibuka lebar-lebar. Sekalipun yang datang dibuka lebar itu nggak punya apa-apa, terus yang nggak bawa apa-apa. Sekalipun yang menyeret kekufuran itu, mohon maaf Pak, membawa uang bok-bokan, habis memanfaatkan pengikutnya, nyoblos nang DWI ya, terus akhirnya rasa terima kasih nggak mudah diterima, karena jelas ini akan menyeret kekufuran. Gak dibuka lawangi, jari jenengan sing dadi tamu ketepaan gak arep. Tapi ditenono orang yang berspekulasi seperti ini ngomong ketepaan ditenono hukum pasti berlaku. Gak suwe ya iki ono ceritane kepala desa, mari kepala desa tambah melarat ya sembuh Gusti Allah oleh ngambil dan lain sebagainya lewat apa? Karena sudah diselamatkan nggak mau begitu Pak. Jadi sebetulnya sistem yang ada di am atau di khos sebetulnya sama, cuman nanti dikatakan bertemu Allah. Nah, ini besok ae tak jelas no, cuman sekarang didik ae. Ketika saat di am Anda ini ngeblank, artinya ngeblank, Anda sudah tidak terasa ada makhluk mafis samawati dalam pandangan hati sampai, sudah nggak ada. Bahkan yang nyata dan tampak dalam diri Anda itu keakuan Allah. Urusan akal ini jenengan masih ingat urusan dunia atau tidak, terlepas dari itu, sing jelas ruhaniyahmu. Yes, itu tandanya bertemu. Yang kedua, hatimu pasti la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa takut, khawatir, susah, gelisah, gak ada. Detik-detik disebut bertemu. Yes. Terus tatkala bertemu ketika di waktu khusus,
jenengan ngalami sendiri. Seakan-akan jenengan sadar, tahu Anda itu lepas dari dirimu, Anda naik, tinggalkan duniawiyah seperti jenengan ngawang. Walaupun ada plafon, tahu plafon ya, nggak bisa menghalangi. Wes, terus Anda itu, ini tanda kalau di musyahadah, tidak di mukasyafah. Anda akan dimasukkan satu alam yang disebut alam musyahadah, itu tidak ada siapa-siapa. Anda sendiri, tidak ada siapa-siapa. Sendiri keakuan diri Allah, bukan sendiri keakuan diri Anda makhluk atau sisalik, enggak. Terus tandanya alam itu ya sampean nggih, seakan-akan jenengan yang tahu. Ya seperti gini loh Pak, ya seperti jenengan melihat apa sing ngene iki, yang jenengan merasa koyoke sampean sing melihat, yang merasa koyoke sampean sebagai makhluk, tapi bukan. Nah, di situ siapapun jiwa atau ruhaniyah yang sudah ditarik Allah di situ, nggak mungkin ingin kembali lagi ke dunia, nggak mungkin. Nggak mungkin jenengan akan tinggalkan keadaan ini, nggak mungkin. Karena apa? Karena akan tahu dengan sebenarnya mana yang fana, mana yang kekal. Jadi jenengan jangan takut ketika proses sampean ini mi'raj, dikeluarkan Allah dari jasmaniyahmu. Loh Gus, iku apa bukan sukmo? Lah ngono ta? Nek roh keluar dari jasad kan mati. Wis, nanti Anda akan tahu mati yang sebenarnya itu bagaimana sih? Apa sih hakikatnya mati itu? Gini Pak, saya katakan sukma atau akal nggak bisa. Nggak bisa saya katakan sukma. Saya katakan adalah jiwa. Saya katakan jiwa. Nanti kalau sudah dimusyahadah saya katakan ruh. Karena ruh yang belum suci disebut jiwa. Ketika proses perjalanan ini adalah saya sebut jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nafsu irji'i, Buddha longger siro, kembalilah, berangkatlah kau ila rabbiki, untuk menemui Tuhanmu. Jiwa, bukan sukma. Sebab banyak yang mengatakan sukma. Jiwa ini, jiwa itu siapa? Ruh yang belum fitrah, itu disebut jiwa. Sehingga mengapa Allah mengatakan perintah untuk kembali, irji'i, untuk kembali? Karena si jiwa atau ruh yang belum fitrah itu posisi belum kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali, nggak mungkin ada perintah untuk kembali. Gak mungkin lah Pak, saya ikut nerima tamu, saya suruh masuk, lawang tamu sudah ada di dalam, nggak mungkin. Oleh karena saya memerintahkan tamu masuklah ke dalam, itu karena tamu tenguk-tenguk ada di luar. Jadi sampai jangan takut, jangan. Anda bisanya tidak takut, fungsikan dzikir sirul asrar di su'aul basyiro, itu fungsikan. Apa fungsi ini? Sudah tidak ada yang Anda imani dalam hal yang memperjalankan kecuali Allah.
dan juga tidak meyakini adanya makhluk yang di situ nanti yang disebut sebagai nafsu yang gandoli jenengan menghalang-halangi Anda sehingga menakutkan Anda nggak ada, kecuali di situ yang berperan hanyalah Allah. Nah, baru jenengan gak takut. Sebab laporan demi laporan yang aku terima berbentuk pertanyaan, banyak di antara jamaah ini lepas sirul asro saat khalwat secara khusus dia keluar dari jasmani, lalu dia ketakutan karena masih melihat suaminya masih muda. Anaknya masih kecil-kecil, terus apalagi utangku kok ya apa, bisnisku bagaimana, masih seperti itu Pak. Itu pertanyaannya gini, Son, apakah nanti aku dikembalikan oleh Allah lagi umpama saya biarkan naik itu? Jawab saya ada dua, muka-muka enggak. Apa kok muka-muka enggak? Saya sudah enggak repot-repot besok itu lah gitu. Tinggal jenengan malah ngawe kula penak toh. Aku sampean tarik lo gitu loh maksud aku. Gini loh Pak, kalau ketetapan Allah umur sampean masih ada atau jenengan masih ada tugas, pasti akan dikembalikanlah lagi. Apa tugas jenengan? Ku anfusakum wa ahlikum, menjadi guru akhirat. Yes. Berarti jadi guru akhirat waline Allah, berarti bukan harus dari nasab. Bisa saya mengkonter ini, terus terang mengkonter yang bermakalah, yang menduduki derajat itu harus ada nasab kewalian. Gak bos, mohon maaf, tidak harus. Saya coba, ayo dibuka sejarah Nabi Nuh. Ayo, punya putra namanya Kan'an. Kan'an punya anak namanya Fir'aun. Saya coba ngenen-ngenen, itu nasab dari Rasul lah gitu toh. Kalau sejarah kami buka kan gini Pak, Nabi Musa itu setelah mendapatkan wahyu kitab Taurat, terus diajarkan terhadap kaum, mohon maaf, kaum itu Pak, Nabi Nuh sih gitu, bukan Nabi Musa ya, Nabi Nuh berarti bukan kitab Taurat. Ketika saat Nabi Nuh menyampaikan wahyu Allah terhadap kaumnya, kaum itu tidak mau terima. Suatu saat Allah memberikan wahyu terhadap beliau untuk membuat kapal perahu yang besar itu loh, namanya kapal. Lah justru yang tidak masuk akal, Gusti Allah memerintahkan Nabi Nuh itu di saat musim kemarau teklik, kemarau panjang. Akhirnya para kaum deloken Nuh wis mulai gendeng iki gitu, ketiga kok gawe kapal, kemarau kok bikin kapal. Jangankan umatnya atau kaumnya nggak menolak, putra dan istrinya pun begitu menolak ajaran dinu tauhid. Akhirnya apa? Kaum gregeten Pak. Yang namanya kapal ini, kaum itu kalau buang hajat besar mesti dibuang ke kapal. Akhirnya suatu masa di mana
kaum itu terjangkitlah penyakit gatal, terus minta tombo ke Nabi Nuh. Jadi juga telek emang dioser-oser nih, ibaratnya seperti salep lho Pak ya, lu waras ngeten niku. Niku ya ada yang beriman, ada yang mengatakan Nuh iku tukang sihir, gak gendeng sesuai ngeten iki. Ya Allah, ditolong waras, tapi gak sadar mengatakan Nuh iku tukang sihir, telek menjadi salep tombola. Memangnya akal yang dibuat, akal sama toh Pak. Dengan itu kadang-kadang nanggone guru jenengan entah nang para yai membawa air, yi anakku no sakit, yi tolong didoakan. Nah ngerti nggih? Cara akal kan gak masuk toh Pak. Mestinya obatnya itu duki dokter, karena sebelum dikasih obat dokter itu melakukan diagnosa. Wong loro ngelu dikasih obat loro perut, ya keliru kabeh. Itu namanya overdosis. Enggak kiai ini langsung jabu tai yasu. Dulu ada yang ngeten Pak, Bismillahirrahmanirrahim, ya obat teko penyakit lungo, tapi hatinya bertajalli. Kita tidak tahu, diombe kok ya saras tenan. Akhirnya sing gak sadar tukang sihir iku. Lah ngeten iki. Akhirnya apa? Ketika detik-detik waktu masa yang penghancuran, wa ahlaknahum wazainahu ma'ahu wa anjainahu ma'ahu. Ketika penghancuran, masa penghapusan itu datang, detik-detik Kan'an itu dipanggil oleh beliau Nabi Nuh, ya waladi ta'ali, ger sini nak, masuk di dalam kapalku nak. Nah posisi Kan'an itu ada di bukit, di atas bukit Pak. Miturut akale Kan'an gak mungkin tsunami ini sampai di atas bukit. Tapi takdir bicara lain Pak, bicara lain. Dia nggak mau. Akhirnya namanya air semakin ke atas, hanyutlah Kan'an. Tapi sebelum dia hanyut, dia memperkosa satu wanita. Akhirnya wanita ini iku hamil, melahirkanlah anak namanya Fir'aun. Iki nasab Rasul iki. Ayo, nasab Rasul iki. Jadi seperti koyok ngene. Berarti tak simpulkan kewalian kekasih Allah tidak harus dari ada nasab secara garis syariat para wali-wali. Jenengan senajano garis sampai niku 21. Tahu 21 ya? Oke. Mbah mengki tangklet sing arek nom-nom Mbah. Kata jelaskan. Aku yakin Anda akan bisa sampai di situ. Sebab di dalam surah Al-Ankabut Allah mengatakan sing sapa wongi wa mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang ada di dalam hatinya ada satu keinginan bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan atas pertemuan itu. Berarti bah beksis kita itu perampok, bajingan,
bajingan, anak iwak kaji, korak, anak kiai. Bahkan kalau saya bicara masalah agama, Anda agama Islam atau selain Islam, ada di situ harapan bertemu Tuhan, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti itu Anda di zuhud khusus dimasukkan dalam satu alam di mana terang benderang, tidak ada siapa-siapa, sejuk, datangnya cahaya, datangnya dari mana tidak ada, dan tempatnya tak terbatas, dan keakuan diri Anda tidak ada, yang muncul dalam dirimu keakuan Allah. Gini ki gong lewang liwung. Ini tampakan terhadap Anda secara fisik, katakan wusul. Siapapun Anda tidak akan pernah ingin kembali ke jasad, itu pasti. Tapi ntar dulu, kalau jenengan masih ada tugas, setelah di situ jenengan itu dibukakan namanya Al-Quranul Qadim, pasti kau dikembalikan ke jasadmu. Akhirnya kau otomatis diangkat Allah langsung menjadi guru akhirat, itu pasti. Beda loh Pak, mursyid diangkat manusia dengan diangkat Allah langsung seperti ini. Ini ada yang bantah. Itulah zaman Nabi dulu. Zaman sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku ya tanya, oh berarti Allah dulu dengan Allah sekarang ganti. Nggih? Terus mana yang dimaksud innallaha ala kulli syai'in qadir? Tapi tak maklumi karena mereka memakai hujah akal. La nabiyya ba'da, tidak ada rasul setelah kanjeng Nabi. Memang benar akal, tapi apakah kuasanya Allah dulu dengan sekarang itu beda? Saya yakin tidak. Sekali Allah kuasa tetap Allah, walaupun ganti-ganti zaman, Allahnya tetap satu, tetap. Aku yakin. Duko barangkali Anda Allah wakeh ya gak ngerti ya. Saya nggak tahu. Nggih, mohon maaf, tidak pantas bagi kita untuk membatasi kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin kita yang agam bisa membatasi kekuasaan yang wujud? Ya nggak bisa lah Pak. Kita itu kadung kepinteran dulu, akhirnya minteri Gusti Allah. Itulah sekitar masalah kholwat. Secara lugat, kholwat adalah meninggalkan pergaulan-pergaulan terhadap makhluk dengan maksud takarub, bertemu Allah, minimal 3 hari 3 malam, secara umum 40 hari 40 malam, tergantung mursyid kita masing-masing memberi tugas kita berapa hari. Saya katakan Anda harus melakukan 40 hari 40 malam. Besok nanti kita kukuhkan sekalian. Oke Bapak Ibu, kita sudah sampai pada keterangan kholwat. Besok penghujung daripada pembaiatan, kita sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait kholwat atau yang lainnya, kami persilakan.